Setelah mengucapkan terima kasih untuk yang kesekian kalinya pada Ki Senen, Sunan Kudus dan 7 orang santrinya kini melanjutkan perjalanan. Mereka melewati senja dan menerobos kegelapan malam hingga beristirahat di tanah lapang di pinggir kali yang banyak tumbuh pohon mundung. Bergantian mereka menggendong bendai Kiai Macan lalu dirubahkannya dengan kain merah yang membungkusnya. Setelah menjerang tengah malam, di bawah pancaran terang sinar purnama, Sunan Kudus kemudian menyuruh salah seorang santrinya untuk menabuh bendai pusaka itu. Dengan penuh doa dan penuh perasaan, bendai itu ditabuh hingga suaranya membubung memenuhi angkasa, menyeramkan bagai auman harimau yang membuat bergidik warga yang tinggal di dekatnya. Suasana kini mendadak mencekam, bagai sedang menghadapi ancaman hantu yang akan mengambil paksa anak-anak bayi mereka. Sontak para penduduk laki-laki keluar rumah sambil memukul kentongan keras-keras. Beberapa pemuda yang nyalinya besar kemudian keluar kampung, menyusuri tegalan dan ilalang, mencari asal suara menyeramkan tersebut dengan obor yang melekat di tangan mereka. Setiap jengkal didekati, namun tidak juga mereka menemukan asal suara itu. Hingga pinggir jurang dan juga rimbunan pohon bambu dijelajahi, namun tidak juga membuahkan hasil. Satu-satunya tempat yang belum mereka datangi adalah pinggir kali. Mereka kemudian menuju ke sana dan mendapati 8 orang tengah duduk-duduk di bawah pohon mundung yang besar. Para penduduk kini mendekat. Mohon maaf Kisana. Ada apa gerangan Kisana semua berada di sini? Sunan Kudus kemudian bergegas menjawabnya. Kami kemalaman dalam perjalanan, sehingga kemudian kami menginap di sini. Kisana sendiri sedang mencari apa? Kami mencari suara yang menyeramkan. Kami mengira ada harimau yang menyerang desa kami. Namun sampai saat ini, kami belum menemukannya Kisana. Mereka pun kemudian saling bercengkrama sebentar hingga pagi menjelang. Keesokan pagi harinya, Kanjeng Sunan Kudus bersama dengan 7 orang santrinya melanjutkan perjalanan ke Pengging yang tidak jauh lagi jaraknya. Pagi itu, seusai menunaikan sembahyang subuh, Ki Ageng Pengging langsung menuju ke langgar pribadinya. Ia sempat mencium istrinya yang masih tergolek sakit di ranjang karena badannya yang masih lemah semenjak melahirkan karepet. Ki Ageng duduk di musola yang telah ia anggap sebagai istana itu, bersila menghadap kiblat dengan mengosongkan kediriannya. Ki Ageng hening dalam kesadaran ketuhanannya, mengatur nafas, berselimut zikir siri hingga nampak seperti orang yang telah mati. Tubuhnya dingin bukan karena tusukan hawa pagi, namun karena berkurangnya asupan makanan karena laku puasa yang ia lakukan setiap hari, tepatnya selama 40-an hari terakhir. Ki Ageng kini telah bersiap diri menghadapi kejadian yang paling tragis sekalipun yang telah ia perkirakan dalam waktu dekat. Sikapnya untuk berpegang teguh pada keinginan hati akan berakhir kurang menyenangkan. Namun ia puas dan tidak pernah menyesal dengan keputusannya tersebut. Sementara itu, di perbatasan desa Pengging saat pagi merapat hendak menjelang siang, Kanjeng Sunan Kudus duduk beristirahat sejenak di atas hamparan rumput di bawah pohon munggur sambil menunggu datangnya waktu sembahyang zuhur. Mereka menyusun rencana dan mengumandangkan doa dengan khusyuk agar amanat yang mereka bawa dapat diselesaikan dengan bantuan dari Gusti Allah. Usai bersembahyang, segera mereka kembali melaju ke kediaman Ki Ageng Pengging yang terletak di tengah pemukiman. Di depan gerbang, Sunan Kudus melihat seorang perempuan renta yang tengah menyapu. Selamat datang di rumah Ki Ageng Pengging.
Rasanya Mbok belum pernah melihat Andika semuanya. Siapakah kisana semua ini? Dari mana datangnya? Dan ada keperluan apa sudi mengunjungi gubuk sederhana di dusun pedalaman ini? Mbok, saya adalah seorang santri dari Kudus. Nama saya Ahmad Soponyono. Dan ini adalah 7 teman saya dari Kudus. Tujuan kami jauh-jauh datang kemari tiada lain ingin berjumpa dengan Ki Ageng Pengging. Apakah beliau ada? Kalau ada, sudikah beliau menemui kami? Oh, Ki Ageng memang ada di rumah saat ini. Karena beliau memang tidak pernah pergi kemana-mana. Tetapi akhir-akhir ini, Ki Ageng sering tenggelam dalam tafakur pati. Berdiam diri di langgar pribadinya untuk memperbanyak sembahyang dan semedi. Setiap hari beliau berpuasa. Kalau berbuka pun hanya beberapa teguk air dan secuil nasi, sekedar pengganjal perut saja. Beliau juga jarang berbicara dan tidak mau diganggu jika sudah berada dalam kobongan. Bahkan setelah kepulangan utusan dari Demak beberapa waktu yang lalu, beliau malah hampir tidak pernah makan dan tidur sama sekali. Kami semua sedih dan khawatir melihat tingkah Ki Ageng. Apakah Simbok berkenan menyampaikan kepada Ki Ageng bahwa saya adalah kerabat beliau dari Kudus, hendak bertemu sebentar karena lama kami tidak pernah berjumpa? Apunten Kisana, hamba tidak berani. Karena Ki Ageng berpesan beliau tidak mau diganggu. Untuk mendekat pun kami juga tidak berani. Kalau begitu, biarlah saya sendiri yang akan mendekat ke kobongan beliau. Saya yakin beliau tidak akan marah karena saya adalah kerabatnya, Mbok. Kalau begitu silakan. Mbok Rondo kini mempersilakan masuk, sementara Sunan Kudus sendiri berdiri dan mendekati ke-7 pengawalnya yang sedari awal duduk terpisah di ujung pendopo, berkata kepada mereka dengan setengah berbisik, "Kalian semua tinggal di sini saja. Biar aku yang akan masuk sendirian untuk menemui Ki Ageng. Kalian harus waspada. Lebih-lebih jika mendengar ada suara tangis dari dalam rumah. Kalian paham? Paham, Kanjeng? Bagus." Ke-7 santri itu kemudian menghaturkan hormat, tanda kesediaan untuk mematuhi perintah tuannya. Sunan Kudus sendiri kemudian mendekati Mbok Rondo. "Mbok, saya akan masuk sendirian. 7 teman saya ini akan berada di sini." Baik, Nger, silakan. Sunan Kudus kini memasuki ruang tengah mencari kobongan tempat Ki Ageng bersemedi. Seorang pemuda sedang duduk di atas kursi di ujung ruang dengan tatapan siaga. Sunan Kudus mendekatinya dan kemudian bertanya, "Mohon maaf Kisana, apakah Ki Ageng ada di dalam?" "Benar, beliau memang ada di dalam. Beliau sedang bertafakur. Namun keadaan beliau tengah lemah. Karena beberapa hari terakhir ini, beliau tidak mau makan, minum, dan juga jarang tidur. Tolong katakan kepada beliau, ada utusan Tuhan yang bernama Jibril yang sedang mengemban titah, hendak berjumpa dengan beliau." Penjaga itu kemudian segera masuk ke ruangan yang agak gelap, menemui 2 orang yang diberi kekuasaan penuh untuk memutuskan apakah seorang tamu diperbolehkan bertemu Ki Ageng atau tidak. Setelah mendengar penuturan dari penjaga ruang tengah, 2 orang tersebut mengangguk dan segera masuk ke kobongan tempat Ki Ageng bertafakur. "Assalamualaikum Ki Ageng." Dengan suara yang lirih, salah satu emban itu berucap salam agar tidak mengganggu Ki Ageng.
Setelah dirasa ada tanda-tanda Ki Ageng kembali pada kesadaran insaniahnya, maka emban itu melanjutkan kata-katanya. Mohon maaf Ki, ada seorang tamu yang mengaku bernama Jibril hendak bertemu dengan Ki Ageng. Ki Ageng kemudian menjawab tanpa menoleh. Dia mengaku Jibril utusan dari Gusti Allah. Persilakan dia masuk ke sini. Kalian dan para penjaga di luar saja. Biarkan kami berdua di sini. Baik Ki Ageng. Dua emban itu kemudian keluar dengan didampingi oleh seorang penjaga. Mereka kemudian menjumpai Sunan Kudus dan mempersilahkannya masuk, mengantarnya sampai tempat Ki Ageng bertafakur. Sejenak Sunan Kudus berdiri terdiam menunggu penjaga itu menghilang dari hadapannya. Lalu ia menoleh ke arah musola pribadi Ki Ageng, menatap ke arah Ki Ageng yang tengah duduk bertafakur, mengosongkan diri untuk berwawan sabda dengan Tuhan yang mengasihinya. Mata batin Kanjeng Sunan Kudus yang telah terasa kini mulai menangkap sesuatu yang tidak lazim. Hatinya runtuh demi menyaksikan cahaya berlapis-lapis yang turun mengelilingi ruangan itu. Kian lama kian kuat dan mengumpul pada sesosok tubuh yang tengah duduk di hadapannya. Maka dzabal fuadu maro'ah. Hati tidak akan pernah berdusta dengan apa yang dilihatnya. Tanpa sadar Kanjeng Sunan Kudus bergumam sendiri, menyaksikan sendiri melalui karomah yang dimilikinya bahwa seseorang yang hendak ia hukum mati karena dituduh sesat dan juga mempermainkan agama itu ternyata bukan orang sembarangan. Sunan Kudus kemudian mendekati langgar di atas balai-balai berkelambu itu, berjalan mendekat dengan kaki yang gemetar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ki Ageng lembut sembari menyingkap tirai kopongannya, mempersilahkan Kanjeng Sunan Kudus untuk duduk di balai-balai di dekatnya. Kemudian mereka bersalaman akrab. Tirai itu pun kemudian ditutup kembali. Basa-basi keluar dari lisan keduanya yang lembut dengan ramah tamah, menanyakan kabar keselamatan dan juga saling mendoakan sebagaimana tradisi santri. Saya haturkan selamat datang kepada Dimas Sunan Kudus di desa Pengging ini. Terima kasih Kanda Kenomo. Nyai Rupiah yang masih lemah kini kemudian ikut menyalami Sunan Kudus dan pergi ke dapur meminta emban menyiapkan hidangan untuk tamunya tersebut. Begitu hidangan disajikan, Nyai Rupiah undur diri memberikan kesempatan keduanya untuk berbincang di dalam kobongan yang bertirai putih itu. Tidak ada kecurigaan ataupun firasat buruk sedikit pun demi melihat penampilan Sunan Kudus yang ramah dan penuh dengan kelembutan. Ada perlu apa Dimas Sunan Sudi menengok hamba di dusun yang terpencil ini? Tanya Ki Ageng meskipun ia sendiri sudah tahu jawabannya tanpa harus dilisankan oleh orang yang ditanya. Kanjeng Sunan Kudus sendiri bukannya menjawab, ia malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Matanya berkaca-kaca tanpa perlu menunggu lama. Ia kemudian segera memegang kaki Ki Ageng Pengging dan memeluknya. Kanjeng Sunan Kudus menangis. Ki Ageng kemudian memegang kedua lengan Sunan Kudus dan mengangkatnya ke atas hingga kembali dalam posisi duduk berhadapan. Ada apa, Dimas? Maafkan saya, Ki Ageng. Saya diberi mandat oleh Sultan Bintoro sebagai pengganti amanat dari Dewan Wali untuk mengajak Ki Ageng ke Demak karena ada kabar yang menyebutkan bahwa Ki Ageng telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syekh Siti Jenar.
pun saya memeluk kaki Ki Ageng dan menangis. Karena saya sungguh prihatin melihat kondisi Ki Ageng. Saya tidak yakin dengan tuduhan dari Kanjeng Sultan Bintoro bahwa Ki Ageng hendak merebut kekuasaan Demak. Tidak ada tanda-tanda kegiatan yang mencurigakan di sini, Ki Ageng. Tidak ada sama sekali. Saya juga sanksi dengan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Ki Ageng telah mencemooh agama Islam, bahwa Ki Ageng telah murtad dan mengikuti ajaran sesat. Justru yang hamba lihat adalah sebaliknya. Ki Ageng adalah seorang yang memiliki hubungan khusus dengan Allah. Hamba melihatnya atas kuasa dari Gusti Allah, bahwa Ki Ageng adalah orang suci. Dan sekarang hamba malah diberi amanat untuk menghukum mati Ki Ageng. Itulah yang membuat hamba menangis. Ki Ageng terdiam ketika mendengar ucapan dari Kanjeng Sunan Kudus. Ki Ageng, hamba tersadar begitu melihat kenyataan yang hamba hadapi. Hamba sedih dan kasihan melihat nasib Ki Ageng yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan dan juga nafsu serakah manusia. Tadinya hamba percaya dengan dakwaan bahwa Ki Ageng adalah sosok yang penuh ambisi, ingin merebut tahta kerajaan Demak. Hamba membayangkan sosok Ki Ageng yang kasar dan bengis, sebagaimana yang dituduhkan. Ternyata sebaliknya, Ki Ageng adalah pribadi yang tenang dan jauh dari semua itu. Namun demikian, hamba telah menyanggupi titah Baginda Sultan dan juga atas nama Dewan Wali untuk menyadarkan Ki Ageng. Lantas apa yang harus hamba sadarkan? Karena hamba tidak percaya kalau Ki Ageng benar-benar sesat. Hamba juga telah menyanggupi untuk menghukum Ki Ageng jika tidak mau bertaubat. Sekarang hamba menjadi bingung, Ki Ageng. Mengapa harus bingung, Dimas? Dimas tinggal menjalankan perintah itu. Mudah bukan? Justru itulah, Ki Ageng. Hamba tidak sanggup kalau harus membacakan surat dakwaan ini di hadapan Ki Ageng. Kalau begitu, biar aku baca sendiri surat itu, Dimas. Coba, aku ingin melihatnya. Sunan Kudus kemudian menyerahkan sebuah gulungan kain keemasan. Ki Ageng menerima dan langsung membukanya. Surat itu dibacanya agak keras hingga Sunan Kudus ikut mendengarnya. Dengan surat ini, Kanjeng Sultan Bintoro Panotogomo yang bertahta di bumi Demak, setelah mendengarkan musyawarah pengadilan kerajaan dan juga Dewan Wali, mengambil keputusan untuk memanggil engkau, wahai Kebo Kenongo, yang bertempat tinggal di Pengging, untuk menghadap ke istana Demak. Jika engkau masih tetap tidak bersedia datang, surat ini merupakan surat kuasa kepada duta yang membawanya untuk memenggal lehermu. Nah, sekarang surat ini sudah aku baca, dan Dimas Sunan pun juga sudah mendengarnya. Silakan melaksanakan amanat itu. Saya sudah rela, Dimas. Ki Ageng, hamba tidak mau berbuat bodoh dengan membunuh orang yang belum tentu bersalah. Sungguh celaka hamba ini nantinya bila ternyata Ki Ageng adalah seseorang yang dikasihi oleh Gusti Allah
Ki Ageng, sungguh hamba tidak sanggup melaksanakan tugas yang hamba tanggung ini. Namun hamba juga teramat berat jika harus lari dari tanggung jawab yang telah hamba sanggupi sebelumnya. Kanjeng Sunan Kudus terdiam sebentar, sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Ki Ageng, tolonglah hamba dari posisi yang serba tidak mengenakan ini. Apakah tidak sebaiknya Ki Ageng datang saja ke Demak, sekedar untuk menyambung tali persaudaraan dengan Baginda Sultan? Tidak, Dimas. Satu langkah pun aku tidak akan pergi ke Demak jika hatiku masih terasa berat melakukannya. Saya hanya menuruti kehendak hati saja. Karena disitulah saya temukan kehendak dari Gusti Allah. Kalau surat ini merupakan sebuah ancaman, sedikit pun saya tidak pernah takut. Selangkah pun kaki ini tidak akan mundur, Dimas. Saya kagum dengan kebulatan tekad dari Ki Ageng. Hamba juga diberi amanat untuk menyampaikan pesan dari Sultan untuk Ki Ageng pilih. Ki Ageng mau memilih di luar atau di dalam, di bawah atau di atas, di kiri atau di kanan, di belakang atau di depan. Silakan Ki Ageng memilih. Kalau memilih yang di dalam, maka saya akan salah. Kalau memilih yang di luar, maka saya akan tersesat. Kalau memilih yang di atas, itu sama saja dengan memburu gema. Kalau memilih yang di bawah, maka akan linglung. Kalau memilih yang di depan akan tersesat. Kalau memilih yang belakang, juga tidak akan sampai pada tujuan. Luar, dalam, atas, bawah, depan dan belakang adalah Gusti Allah. Milikku semuanya, Dimas. Sunan Kudus kini merasa tersudut hingga percuma saja ia mengatakan semua itu. Sekarang giliranku untuk bertanya kepada Dimas Sunan. Dimas adalah wali mukmin yang tentunya sudah arif bijaksana, sudah tahu sangkan dan paran, sudah tahu tempat kematian. Karena sekarang Dimas telah menjadi duta kematian, tentu sudah paham betul tentang hidup dan mati. Coba jawab pertanyaan saya sesuai dengan pandangan Dimas sebagai wali mukmin. Mengapa Dimas hidup? Asal mula kehidupan itu dari mana? Dan asalnya dari apa? Lalu, hidup itu sendiri apa dan siapa? Pertanyaan kedua, selama masih hidup, kita pati tidur. Kadang mimpi, kadang tidak. Lantas, siapa yang mengajak kita tertidur? Pertanyaan ketiga, apa sebabnya orang mati? Ada apa di alam kematian itu? Pertanyaan keempat, kemana kita setelah mati nanti? Apakah akan mengalami reinkarnasi dan menitis kembali menjadi bayi? Ataukah tetap di alam kematian itu? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan saya ini, Dimas. Pertanyaan ini saya peroleh dari Kanjeng Syekh Siti Jenar, yang ajarannya saya benarkan dan saya amalkan. Saya yakin Dimas Sunan pasti bisa menjawabnya. Karena Dimas adalah seorang imam, wali tanah Jawa. Kanjeng Sunan Kudus kini merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu karena belum pernah mendalami hal-hal yang seperti itu.
Bagi Kanjeng Sunan Kudus, apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Pengging itu adalah ilmu yang tidak perlu dikaji secara mendalam. Baginya, itu bukan wewenang manusia untuk mengetahuinya, dan itu bukan prinsip dasar dalam agama Islam. Namun kali ini hatinya tergelitik untuk mengetahuinya karena nuraninya mengatakan suatu kebenaran dalam diri Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus kini penasaran dengan ilmu rahasia itu dan sangat ingin tahu tentang masalah itu. Nuhun sewu Ki Ageng. Maafkan atas kebodohan hamba ini. Sungguh hamba tidak tahu jawaban dari semua itu. Maka mohon Ki Ageng memberikan jawabannya agar hamba dapat mengetahui masalah yang rumit seperti itu. Akan saya simpan rapat-rapat jawaban Ki Ageng dan akan saya jaga seumur hidup saya. Masalah-masalah seperti itu merupakan masalah tabu untuk dikaji oleh kami. Karena salah-salah akan menjerumuskan kami pada kebimbangan dan kesesatan. Bisa jadi, itu semua karena kami masih sangat dangkal dalam pemahaman. Mungkin hanya almarhum Kanjeng Syekh Maulana Maghribi saja, pembimbing para wali, yang pernah mendalami masalah seperti itu. Ki Ageng kemudian tersenyum dan berkata dengan lembut kepada Sunan Kudus, "Baiklah, kalau Dimas Sunan merasa belum tahu dan menginginkan jawabannya, maka akan saya jawab sendiri, Dimas." Ki Ageng Pengging kemudian dengan segera menyuruh Sunan Kudus mendekat. Ki Ageng memeluk tubuh Sunan Kudus dan mendekatkan bibirnya ke telinga Kanjeng Sunan Kudus. Ia membisikkan jawabannya dengan suara pelan setengah berbisik. Ia menguraikannya dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dicerna tanpa simbol, lambang, atau kiasan. Sunan Kudus dapat menerima wejangan dari Ki Ageng. Sudah terang benderanglah masalah yang kini mendera benaknya. Tersingkaplah tabir yang selama ini menutupinya. Ia mencium tangan Ki Ageng dan kemudian bertanya, "Kalau demikian, manusia itu hidup 3 kali dan mati 3 kali. Pendapat yang saya yakini selama ini, bahwa hidup itu 3 kali dan mati 2 kali adalah pendapat yang kurang tepat. Apakah demikian, Ki Ageng?" Ki Ageng kini hanya mengangguk. Ia senang karena nasihatnya mudah diterima oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kini telah ada seorang wali yang dapat menerima pendapatnya secara langsung. Ki Ageng semakin yakin bahwa pendapatnya itu adalah benar. Sedangkan para wali yang selama ini menuduhnya sesat telah tertipu oleh keterangan-keterangan yang belum pasti benarnya. Para wali Demak belum pernah mendengar secara langsung apa yang ada dalam diri Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Mereka menuduh sesat karena kesalahan informasi tanpa mau mengeceknya secara langsung, bermusyawarah untuk mendapatkan kebenaran secara mufakat tanpa berprasangka buruk. Nah, Dimas Sunan, engkau sudah mendengar ajaran hakikat tentang hidup dan mati. Sekarang tidak ada lagi yang perlu kusampaikan. Aku juga sudah mengetahui bahwa ajalku sudah sampai pada masanya. Tunaikan saja tugasmu, Dimas. Ki Ageng, hamba masih belum sanggup untuk melaksanakannya. Hamba tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah, kalau Ki Ageng sudi, biarlah hamba yang menggantikannya saat ini. Dimas jangan menjadi lemah dan pengecut seperti itu. Tugas haruslah ditunaikan, karena Dimas telah menyanggupinya. Sunan Kudus masih belum bereaksi untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian pada akhirnya ia menemukan cara yang tepat untuk lepas dari tanggung jawab membunuh Ki Ageng
tanpa harus ia lakukan sendiri. Mohon maaf Ki Ageng. Hamba pernah mendengar Ki Ageng dapat meninggal sendiri tanpa harus melalui pembunuhan. Coba buktikan kepada hamba. Hamba ingin menyaksikannya sendiri Ki Ageng. Memang benar Dimas. Aku dapat melakukannya tanpa harus Dimas bunuh. Dimas Sunan ingin melihat burung yang elok. Tetapi Dimas belum mengetahui sangkan dan paran. Itu percuma saja Dimas. Tidak akan bisa. Kanjeng Sunan Kudus kini terpojok, sementara Ki Ageng Pengging hanya tersenyum. Baiklah Dimas. Aku tahu keraguan yang kau rasakan. Kita ambil jalan tengah. Dimas tetap melakukan tugas Dimas. Dan aku akan memudahkan jalan bagi Dimas. Maksud Ki Ageng? Dimas tidak perlu memenggal kepalaku. Aku akan tunjukkan pintu kematianku. Cukup Dimas gores saja. Maka tugas Dimas telah selesai. Coba Dimas gores siku ini sebagai syarat untuk menjumpai kematianku. Ki Ageng kemudian menunjukkan kelemahan tubuhnya yang tidak kebal karena kesantian, buah dari pencarian ajian yang lama ia geluti semasa masih muda. Kanjeng Sunan Kudus tidak mau berlama-lama di dalam ruangan itu karena ia pasti akan kehabisan kata-kata jika diteruskan. Kemudian dikeluarkannya sebuah keris dari balik bajunya dan ia goreskan pada siku Ki Ageng Pengging. Seketika itu tubuh Ki Ageng terkulai lemas dan dengan tenaga yang masih tersisa, Ki Ageng hendak berpamitan untuk melanjutkan kehidupan di alam berikutnya. Namun suara yang keluar dari bibirnya teramat lemah meskipun masih sayup didengar oleh Kanjeng Sunan Kudus. Assalamualaikum Dimas Sunan. Waalaikumsalam. Dijawabnya salam perpisahan itu oleh Kanjeng Sunan Kudus sebagai penutup kehidupan dari Ki Ageng Pengging. Demikianlah akhir dari serial Ki Ageng Pengging Sufi Agung Jawa karya Agus Wahyudi. Semoga sekelumit kisah hiburan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Untuk kelanjutannya dapat disaksikan pada serial Keris Setan Kober. Terima kasih, sampai jumpa pada serial selanjutnya.